Tapi tetap menjaga adab ya Bun ya. Yang pertama ya HP-nya di silent. Ya, HP-nya di silent. Boleh foto, boleh mangga untuk upload misalnya. Mohon ya Bun ya, saya nggak usah ngomong di upload atuh Bun, terkedah atuh sing atuh sing hidang udah gede nya. Tong kedah nyerep cing atuh Bun di upload di medsos terkedah atuh. Kata sararida kan ngupload update status makan langsung gitu. So langsung aja, saya ada program sekolah upload. Semuanya juga gitu, boleh bertanya, Bun betul nggak yang sekolah, yang anak-anaknya sekolah di negeri atau di swasta, di IT ataupun bukan sama. Tugas orang tua itu pasti begitu ada program sekolah upload semua, nggak usah ini. Apalagi ya kita mungkin menurut ibu ini kan sekolah baru betul. Walaupun keberadaannya sudah 5 tahun, tapi tetap memang sama kita dibilang masih baru. Jadi banyak orang yang belum tahu, bahkan ada yang nggak dikenal pun nanya lokasinya Bu di mana Bu. Silahkan aja Bu dicek di Google Maps, saya bilang gitu. Oh iya ada kayak gitu ya, enggak. Kalau saya bilang alamatnya di mana, di kampung Bu, di kampung Cibodas. Nggak macet ya, enggak. Ojek lebih mahal kok daripada mobil jemputan. Betul nggak Bun? Ameh serire mah me bahagia. Siapa lagi sih yang akan membahagiakan diri sendiri ya? Harus diri sendirinya. Nusanis mah healing, kita berbahagia dia di sini. Baiklah, untuk acara selanjutnya seminar pendidikan dengan tema menjadi orang tua cerdas dan bijaksana di era digital oleh Ustaz Jayat Hidayat SPDI MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan lemes semua ibu. Belum sarapan. Takut gendut kayaknya ya. Takut gendut. Gak apa-apa, di Lembang memang cocok makan nasi. Kalau di Jogja memang panas, cocoknya makan buah-buahan. Ya, tapi buah lebih mahal. Baik ibu-ibu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, ieu teh ngan ukur ibu-ibu na unggul. Kenapa cuma ibu-ibu aja? Kan ini mah seminar, biar hadir harapannya pasangan. Pada sibuk ya Bu ya. Iya, yang kami hormati Ketua Yayasan Darul Kifah Ustaz Hadi Setiawan. Kami hormati guru ya, mutiara belia, ibu-ibu, bunda yang kami hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kumpul di sini dalam rangka ibadah, kan begitu ya, tidak semata-mata hadir untuk hadir, ya adalah daripada nggak ada waktu luang di sini aja. Kita insya Allah ya, seorang muslim itu semuanya muatannya adalah ibadah. Jadi harus senang hatinya Bu ya. Udah senang belum? Alhamdulillah. Ada yang seusia dengan saya di sini kan? Ada. Di atas 30, di atas 40, 50, 60 enggak ada. Ada yang seteman dengan saya di SD-nya? Oh ada. Ini. Oh suami. Oh gitu, alhamdulillah. Kenapa nggak kesini ya tuh? Oh bekerja luar biasa. Hari Ahad aja bekerja. Oh gitu, alhamdulillah. Nggak apa-apa, didorong aja. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, hadir kita berkumpul di sini salah satunya adalah yang memberikan waktu yang terbaik sebetulnya untuk keluarga ya, untuk anak kita kan begitu. Karena kalau kita tidak mendidik atau setidaknya kita tidak memberikan sedikit waktu untuk mendidik anak kita, maka siap-siap lingkungan yang akan merusak secara keseluruhan putra putri.
Ingat-ingatnya, ibu-ibu, ya, dangukan ya pakai versi bahasa Sunda. Biasa ayah orang Jawa, sanes Jawa Barat, Jawa bahasa Jawa, bahasa ya. Jadi Bunda Sasa. kalau kita, ibu-ibu, kalau kita tidak ada waktu untuk mendidik, membersamai putra-putri kita, maka siap-siap saja lingkungan 100% yang akan merusak kehidupan putra-putri. Maka hadir kita di sini tadi dalam rangka ibadah, ya, bukan semata-mata ngapain sih, ini ngiling ke pantai gitu, ke benteng Kisaroni, ya, apa istilahnya di Sunda tuh botram, ya sesekali botram lah ya. Sudah pernah botram belum di sini? Nah itu tanggung jawab guru-guru. Ya sesekali botram kan, feeling ya, silahkan dioptimalkan gitu. Ya, kemudian sebelum saya masuk ke materi, tolong itu dicatat betul, baik-baik sama Bapak Ibu. Yang kedua, saya sampaikan ini ya. Jadi riset-riset terbaru di Indonesia, ya, 2023 disampaikan di Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga, bahkan dalam peringatan Hari ya, Keluarga Nasional, penduduk Indonesia itu krisis perceraian. Bu, saya ingetin lagi nih ya, Indonesia sekarang itu sudah krisis perceraian, bahkan sudah ada pada posisi yang sangat memprihatinkan. Ini kita belum bicara anak, bicara pendidikan, bicara keluarga dulu. Ya, contoh misalkan informasi yang terbaru ya di YouTube atau di TV One, di salah satu provinsi di Indonesia satu hari itu 100 orang yang jadi duda dan ini serius loh ya. Jadi 100 itu satu provinsi, maka kalkulasinya dari sekian provinsi, Bapak Ibu dalam sebuah seminar yang disampaikan tadi di Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga, Anak dan lain sebagainya, bicara tentang ketahanan keluarga. Jadi apa ya? Betul-betul sudah sangat memprihatinkan. Totalnya 1.250 yang cerai. Aman teh ini. Jadi bahaya Ibu. Nah sekarang artinya gini, kita belum bicara pendidikan. Nah, kalau bicara keluarganya aja nggak pada beres, kira-kira anaknya beres nggak? Normalnya kira-kira beres nggak? Pendidikan kita beres nggak? Enggak, wong bangunan peradaban itu unsur terkecilnya adalah keluarga. Kalau keluarganya berantakan, kira-kira pendidikannya bagus atau berantakan? Maka unsur terkecil yang harus kita tata dulu adalah keluarga. Nih, analisis riset ya Bapak Ibu, saya sampaikan dulu nih, belum bicara masalah yang enak-enak. Kita bicara yang susah-susah dulu aja, biar serius. Jadi menurut pakar ahli dalam banyak riset, kenapa kok terjadi perceraian yang sangat luar biasa itu? Satu, ya, survei melihat dari hasil riset itu, penyebab pertama perceraian di Indonesia, ya, angka tertinggi disebabkan karena pertengkaran. Ada spidolnya? Ada.
Spidol saya bawa spidol. Itu di atas ada yang Jadi ini menurut koalisi Bu ya. Jadi menurut koalisi nasional ya ketahanan keluarga ini ya, itu perceraian itu sudah sangat krisis sekali. Dan hasil survei yang paling ya tinggi perceraian itu disebabkan karena penjagaan ini yang paling dominan, ini nomor 1 hasil riset dari kekrisisan keluarga pada cerai. Sering ribut dalam rumah tangga. Sok abdi pada ditaruh sok ribut di keluarga. Sok saya normal. Saya bener tahu. Lamun ngomong tadi tak ribut berarti sebenarnya normal. Ya. Tapi pertengkaran tentu yang Masya Allah ya, pertengkaran yang sudah di luar batas kenormalan. Anu biasa-biasa keneh man tong patisieun ya. Ribut, insya Allah mendatangkan kasih sayang. Tapi kalau sudah pertengkaran yang sudah di luar tadi, di luar kontrol, itu hati-hati. Karena ini yang paling tinggi pertengkaran. Ini survei di seluruh Indonesia. Ini krisis, ya. Nah, saya ambil sampel yang kedua, nggak usah saya sebutkan. Nah, sekarang yang kerja di pengadilan, ya, yang kerja di pengadilan, dari sekian survei yang ada, perceraian yang itu disebabkan karena tidak sholat. Keluarganya tidak sholat. Keluarganya tidak sholat. Bicara dari rata-rata di pengadilan agama hasil survei itu rata-rata di keluarganya tidak sholat. Coba ribut wae teu sholat. Terus saha nu ngendalikeun kira-kira? Ini hasil riset, Bu. Sanes hasil omong kosong, itu hasil riset. Jadi sok kendalikeun di ayeuna. Samanya bicara masalah pendidikan, urang heula kudu aman, da urang teu aman moal biasa. Ngadidik. Sok ai budak ayeuna kieu nya bahasa Sundana. Sebetulnya anak itu yang dilihat siapa? Gurunya atau orang tuanya? Orang tuanya yang dilihat itu bukan gurunya. Karena waktu di sekolah itu terbatas, sementara keseharian anak laki-laki ya lihat figur bapak ibunya, lihat ayahnya bagaimana ayah ngomong sama pasangan hidupnya. Kasar, anak akan kasar. Ya, lihat ibunya ngomong sama bapaknya sering juga kasar, jelek, anaknya juga akan ngomong jelek. Anak laki-laki belajar dari ayahnya, ayahnya suka mukul ibunya, dia juga akan mukul ibunya nanti ke depan. Bu, kumaha? Istri, putri, ya anak kita yang putri ya lihat ibunya juga sebagai figur. Kalau ngomong sama ayahnya santun ya, oh kasar, tidak akan ngomong kasar. So urang kalatah heulanya, keluarga ada pada ditata heula. Ini bisa bahasa Sunda semua atau bahasa Indonesia? Campur wae nya. Eta lami abdi kitu nama bahasa Sunda.
Tapi karena terlahir di Sunda langsung kan dia langsung filenya balik deh. Bahasa Sunda. Nah, ya hasil riset itu mana ayah orang advokat. Ya nanti tolong kalau ngaji bareng-bareng pegang. Ayo. Aku ayah ke pantai ayah jadwal. Ayah botram di jadwalkeun. Benteng Vanderbilt di sisa jalan itu ayo ngaji hari itu besok hari itu pegang air tangan ayo kita bikin kajian parenting gitu ya yang ini bicara krisis bukan main-main krisis loh ibu-ibu. Saya nggak tahu kalau ini masih dipelihara, saya tidak tahu 20 tahun yang akan datang Indonesia itu kayak apa. Karena bukan hanya di sini, coba ibu datang aja ke pengadilan agama. Di Jogja termasuk juga yang krisis perceraian. Bukan hanya didominasi karena faktor kemiskinan dan sebagainya, banyak juga di kalangan pegawai negeri sipil dan jadi bukan karena nah ini kita harus punya manajemen konflik kan di dalam keluarga. Bagaimana cara mengatasi manajemen konflik dalam keluarga. Nah ini apalagi ini hampir semua orang pekerja di pengadilan ini problem nomor satu yang cerai karena keluarganya. Jadi atau saya yuk ajak suamina Allah urang mulai bersoleh teh kena suamina gitu. Harapannya seperti itu. Pokoknya intinya itu ya punya keluarga urang teh ke ayah di rumah masalah anu gede karena perceraian. Berarti korelasinya boro-boro ngalir kan melahirkan kebaikan wong keluarga. Berarti kan pendidikannya juga termasuk. Siap Bu? Kurang bener kendalanya sediksa sedik lah ya. Ya ditampilkan dulu tentunya materinya. Kita akan bicara masalah pendidikan. Yuk kita mulai belajar sama-sama menjadi seorang pendidik. Ya. Ini belum masuk ini. Sok kayak badai ayah nunaros biasa sambil ditaros ngobrol mumpung gitu ya. Nah itu belum muncul. Ini penting gitu ya bagi kita mulai dari keluarga sok kurang barengannya ya keluarga. Sok ibu-ibu gini lihat aja kalau kita sering bertengkar dengan suami di depan anak-anak kita nanti juga anak kita akan sama. Itu beda dengan kita. Ya, karena apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan anak itu akan melahirkan itu pada keturunan kita.
Ibu-ibu fokus deh, ayah snack kan? Oh iya, can sebagian tuh snack. Ya, snacknya biar konsentrasi. Nah, keluarga tadi sudah mulai kita rintis benahi ya, Bapak Ibu ya. Nah sekarang dikit-dikit kita jadi pendidik ya. Nah, maka judul kita tadi temanya coba ke judul. Harapannya memang inginnya ayah bunda begitu ya. Ini bunda saja. Jadi ada ketidakseimbangan ya, ada ketidakseimbangan. Nah, satu rata-rata di sini anaknya berapa rata-rata di sini? Baru satu, harus tambah lagi. Karena kalau nggak nambah siapa yang mendoain nanti? Ya dong, ibu-ibu. Lah, kita ini kan di dunia ini sebentar saja. Nanti akan melanjutkan perjuangan kan keturunan kita kan? Ya nggak? Mau nggak didoain Robin Firly wali-wali daya? Mau sendiri apa banyak? Makin banyak makin bagus atau makin nggak bagus? Robin Firly dari Jerman, dari Amerika, Robin Firly dari Indonesia. Insya Allah ada kan? Aduh. Nah, Bu. Ya. Nah, ini snacknya dikondisikan dulu. Sudah semua snacknya? Oh belum? Ngomong kalau belum nanti jangan nggak fokus, nggak kebagian. Oh belum? Silakan ibu-ibu ngomong kalau belum. Satu lagi. Karena sudah ada snack, konsentrasi lagi Bu. Siapapun kita, maka kita ini adalah pendidik. Ya, ibu-ibu, tadi kan sudah kita sepakati ya, kita ini pendidik. Salah, ibu-ibu masyarakat mulai ke Bu Cahyati, ke Bu Pita, sok mangga nyerahkeun we, sabor motanana. Dai, ya apa ya? Ya anak akan melihat ketika di sekolah, iya oke. Misalkan aspek kognitif diajari gitu ya, afektif dibangun, tapi sisa yang lain kan dominan ayah dan bundanya. Bahasa Sunda nama kan dulu kita di sekolah, garam itu nggak menetes ke atas, tapi kemana? Pasti. Maka yang paling dominan anak itu akan belajar karakter kepada kedua orang tua. Nah maka yang pertama ini jadi pendidik yang bagaimana caranya nih? Satu, belajar dan beradaptasi dengan zaman anak. Ya, kita ini kan beda dengan mereka zamannya. Mohon maaf kalau zaman saya ya dulu di SD Manoko ya begitu. Ya, Sukalaksana ya begitu kan, artinya zaman yang belum terlalu bicara tentang digital, ya biasa kan, ya ada sepatu ya pakai sepatu, ada sendal ya pakai sendal, kan gitu ya, masih sangat inilah. Tapi kan membentuk karakter gitu, ada sisi karakter yang luar biasa. Tapi ketika itu zamannya juga berlaku seperti itu. Lah sekarang kita berada di zaman yang sudah sangat canggih. Percepatan teknologi itu bukan lagi per menit, tapi per detik. Bu, teknologi itu percepatannya bukan per menit, jadi sudah per detik sekarang itu. Maka trennya orang tua mau nggak mau harus belajar masalah teknologi. Mau nggak mau. Karena nanti alat kontrol untuk anaknya adalah kita, kan begitu. Lah kalau anak kita tidak punya pengetahuan, dasar-dasar pengetahuan tentang itu, terus bagaimana akan mengontrol anak? Nah, kasih HP sembarangan,
tidak ada aturan main dalam penggunaan HP. Apa yang dilihat nggak ada alat kontrol. Teknologi itu dia tidak berjenis kelamin, tergantung siapa yang menggunakannya. Mau digunakan untuk hal yang positif atau hal yang negatif, ya itu kembali ke individu-individu. Ya, nah ketika orang tua los tidak ada kontrol terhadap teknologi, kasusnya banyak kan? Jadi zaman sekarang ada banyak serentetan kasus pasca COVID, teknologi diberikan sepenuhnya kepada anak kan gitu ya, tanpa adanya kontrol yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan moral di kalangan usia-usia produktif. Jawa Timur diberita, coba Jawa Timur diberita berapa anak sekolah yang hamil di luar nikah, jumlahnya berapa diberita ibu-ibu? 11.000. Minta dispensasi pemerintah untuk menikahkan. Itu dampak dari apa? Ketidaksiapan kita orang tua mengontrol anak ketika menggunakan teknologi. Jawa Tengah ada berapa yang hamil di luar nikah usia anak sekolah? 15.000. Liar tuh sudah. Ini serius, ini fakta. Di Jawa Barat saya belum lihat Jawa Barat karena belum lihat datanya. Mudah-mudahan Jawa Barat aman, terkendali. Ini kan problem ya Bu ya. Nah, maka yang pertama belajar dan beradaptasi dengan zaman anak. Ibu-ibu orang baheula makan ukur mutu kan dia ya, nah nyambal ngararin kan gitu ya, alhamdulillah itu menanamkan karakter. Di masanya sangat bagus, tapi zaman kita kan sudah berbeda Bu. Siap Bu beradaptasi? Ulang ngomong bisa terbiasa. Ya, hal-hal yang paling dasar dan sederhana kan gitu. Karena itu sebagai alat kontrol dek. Ini jam segini ya. 1 jam aja ya. Ini link yang untuk diberikan konten. Anak harus disepakati itu. Walaupun HP terserah bahaya. Isinya kan tidak berjenis kelamin. Teknologi itu ya tergantung siapa yang menggunakan untuk hal yang apa. Positif ya banyak, negatif juga sangat banyak. Ini satu. Anu kedua, ibu-ibu kedah ramah jeung teman-teman murang kali. Ya, namun aya babaturanna teh ka imah teh sok sodorkeun nasi goreng utek-utek. Ulah aya babaturan ka imah teh sia tong ngawawe budak kanaonan ka dieu balik ngaheurinan bae. Ulah masak teh. Ini kan aya kontrol tadinya, aya kontrol. Kita berikan sabaraha sih bikinin nasi goreng untuk ngasihkan makan ke mereka. Karena nanti dari teman-teman anaknya berkesan, oh iya, Masya Allah ibunya baik sekali, ngasih makan kita pulang kenyang, alhamdulillah. Dia akan senang, dia akan ada sesuatu yang dia rasakan beda. Bahkan mungkin dia akan sering datang ke rumah, senang. Daripada dia main gak jelas kemana-mana, gak ada kontrol dari orang tua, ternyata tiba-tiba hamil di luar nikah seperti yang terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Milih mana? Ikhlas ngagoreng, ngarendos, atau ngabebaskeun budak? Siap Bu? Alhamdulillah. Kita materi kita masih panjang bisa, tapi geus leuleus. Nu katilu, ibu-ibu, kita harus mendukung kegiatan positif anak. Ulah lebar duit. Aibotram, jarjor, nyo, pergi ke mana nyo, pendidikan. Hah? Mahal bisa. Salah.
akan membentuk penyadaran, membentuk kesadaran anak. Urang kudu ngadukung anak teh naon, hayang naon, dek renang Pak, yuk urang dukung, alhamdulillah. Dek naon dek taekwondo Pak, karena biasanya dukung anak. Pak, jagonya catur sesuai dengan potensi, sok didukung orang tua. Ya tong lebar duit mah bisa di tayang, tapi anak rusak. Gampang tuh diperbaiki nah. Rene di luar nikah, kumaha? Nauzubillah kan? Rene ini hamil. Dukung, Bu. Mun aya kegiatan positif, misalnya di sekolah, ya, bocah yatim misalkan guru nu lainna. Ieu kurang latihan drum band, biayana sakieu ngadatangkeun ahli. Anak-anak resep dukung. Nah, gak usah diimah kita harus mendukung supaya ke depan itu anak itu terbentuk karakternya. Ya, tong mikir pas zaman orang ukur ngucek-ngucek mutu. Wah, saya kayak balik lagi kayak jadi tukang masak salah. Ya, salah. Harus kita rubah mindsetnya para dukungan. Siap ibu-ibu? Dukung. Tong lembar. Sok lembar ku duit tadi aku jalan-jalan ke Karasa gitu. Terus protes. Naik ke dunia pendidikan, aduh sudah. Iya penikir. Sadar orang mah yang ngobatan batin budak teh lebih susah daripada merek makanan. Siap Bu? Sok, mudah dicatat. Ayakeun drum band, nah, anak biar terbentuk karakternya. Ya. Pengertian dalam pergaulannya, Bu, ibu tuh kan tos gaduh orang kali berbeda usianya kan begitu ya. Maka pengertian dalam pergaulannya, dia juga punya dunia. Ibu hayang asup ke dunia anaknya salah. Dia punya lingkungan, dia mau bergaul dengan temannya, hormati, hargai. Biarkan, biar dia normal hidupnya. Jangan kita ini gini ke anak itu loh. Jangan kayak gini kita ke anak. Pokoknya itu nggak boleh seperti itu. Dikekuk kio pokoknya. Gus gede ke. Gus gedenya wayahnya nikah normal kan nikah pun loh. Oh, bukan doing. Gus daratan mengalamar misalnya. Bukan doing kan. Orang tua nggak boleh. Dia itu juga hidupnya normal. Dia juga dewasa. Ketika ada orang yang soleh datang, orang tua mendukungnya kan. Tanya baik-baik dari mana. Dicek keluarganya, alhamdulillah positif, orangnya baik, soleh, sholat 5 waktunya keren. Udah bismillah. Karena dia juga punya kebutuhan yang normal sebagaimana bapak dan ibu. Nah, usia anak kita sekarang usia berapa? Ya dia bergaul. Iya, biarkan dia bergaul. Ya, gue swab orang-orang cicing di rumah, kamuling. Gue swab naon tak HP, kecerdasan sosialnya nggak ada. Siap Bu? Kayak masalah tuh itu hidup. Masalah sadaya. Ada puasa. Anu ka open minded ya menghadapi perbedaan pemikiran dengan anak. Bu, anak kurang teh berkembang manusia teh. Gaul jeung orang hebat-hebat. Pikiran orang rata-rata kan ngararik bukut, malaban sapi, ngaloloh kan dulu kan begitu ya kita itu kan. Ya, anak kan bergaul, dia ketemu dengan guru yang hebat, dia guru yang asik, guru yang unik, ketemu dengan teman-teman yang berbagai karakter begitu kan. Maka open minded. Wah, anak kita punya cara pandang yang berbeda. Selama argumentasi pendapatnya itu lurus, kita dukung, ya.
Bisa jadi apa yang ada di kepala kita itu tidak objektif. Bisa jadi itu subjektif kita karena orang tua, karena kamu itu taunya apa? Gue yang ngelahirin lo. Bahaya, nggak boleh kayak gitu loh. Kamu itu taunya apa? Kamu tahu nggak? Ibu tuh yang melahirkan kamu. Kamu tahu nggak biaya yang dikeluarkan? Itu bahaya kata-kata itu. Jangan sekali-kali orang tua mengeluarkan kata-kata seperti itu. Bu, hati-hati. Maka kita harus tetap menunggu. Kita ya, dia ingin berkembang, dia ingin maju, ya sudah didukung. Orang tua itu mendukung. Ya, jangan sebaliknya. Gancangkan aja, karena masih ada berapa 20 surat lagi. Nah, ciri nih orang tua toksik. Tadi kan asik lawannya toksik. Ya, tidak asik. Cirina kumaha? Tah muka hiji. Orang tua teh egois. Karena ya kita nih orang tua tadi, kamu itu taunya apa? Bahaya loh. Kita sering menggunakan jurus jitu kayak begitu sama anak. Kesel, seletik, wah, ngamuknya melemahkan perasaan anak gitu. Kamu taunya apa? Sok egois sekarang. Sok ya orang belajar, orang ini teh kudu belajar, kita yang mahal, ya, kudu keluar negeri juga. Nuka dua otoriter dan selalu ingin ngontrol. Wah, pokoknya tuh anak itu otoriter. Jam sekolah, jam 8. Dek di mana posisi? Jam 12. Dek di mana ya? Jam 3. Kernaun ayeuna. Itu enggak benar. Itu enggak sehat. Kosok kalau itu. Itu benar. Salah. Bu, berikan kepercayaan sama anak itu. Ya, sedikit-sedikit nanya di mana. Saya tanya, kalau ibu diposisikan kayak gitu, kesel nggak? Coba ngalamun pikiranna. Biayana pejamkeun, pereumkeun socana. Ingat-ingat masa lalu anu teu indah, sok. Sok mararem heula ingat-ingat nu teu indah. Seueur teu? Pereumkeun heula cobaan. Kan ada masa lalu yang kita juga tidak enak gitu loh. Loh sekarang kok ilmu yang jelek itu mau diterapin lagi, mau diwariskan lagi sama anak kita, kan nggak benar. Maka hal yang tidak indah dalam kehidupan kita, kalau kita ngerti begini, kita setback ke masa lalu, kan kita ada memori banyak kan yang tidak enjoy dalam hidup kita. Itu jangan dong dilahirkan, ditularkan lagi sama anak kita. Oh ya, mana udah SMP, ya dia biarin berkembang dong dengan temennya. Ya jangan sebentar-bentar di mana, udah makan belum, lagi di mana posisi, sama siapa, stres nanti dulu. Udah stres belum? Alhamdulillah masih barang orang. Abusive, nah ini termasuk ini ya. Abusive itu apa namanya, ngebully. Karena bisa jadi kita punya latar belakang yang dibully, ya. Akhirnya kita juga memperlakukan anak sama, sebetulnya kita sedang ngebully anak kita. Kosok bu, kosok Tara, kosok akal jarang. Jadi contohnya ngebully ke anak kan banyak. Sebetulnya kan ngebully secara tidak langsung. Mama teh nontos ngalahirkeun, kos ngorojolkeun getih loba pisan. Nah ayo maneh ayeuna gitu. Anak tuh sampai tanpa kita sadari kita sedang
ngebully anak. Sering itu dijadikan senjata ampuh. Ubah ya Bu ya. Oke, masih banyak soalnya. Self center ya, merasa tersaingi anak. Anak kita kan makin gede ya. Ada loh orang tua yang ketika anaknya tuh Masya Allah gitu, dia memang ya cerdas ya, dia sangat adaptif dengan perkembangan teknologi dan sebagainya. Ada orang tua, aduh kumaha ya anak dia. Jadi dia merasa tersaingi. Hati-hati loh, itu bisa menghambat perkembangan yang kognitif, afektif maupun psikomotorik. Ada loh banyak orang tua di zaman sekarang yang dia ini merasa tersaingi anak. Ayah di dia, kayaknya pinter ya surat An-Naba lagi nggak apa. Indung bapaknya kemana? Berarti masih normal. Namun itu surat An-Naba lupa naik ke Gus, itu bahaya. Ya, kok pengen begitu apa? Gus datang di apa? Yang selanjutnya, kerap menyalahkan anak dan membuat anak merasa bersalah. Nah ini Bu, bahaya ini Bu. Karena indung, karena orang bapak, pokoknya mah tadi, pokoknya mah di luar mah salah KB. Ini sering udah gini, nyalahkan budak. Sering Bu. Masih nyalahkan budak atau nyalahkan guru? Ini banyak Ibu ya. Kurang mengapresiasi anak. Nah ini sering kita ini, anak sebetulnya udah belajar surat An-Naba, ya sesekali diajak buat ram, sesekali ya pergi dengan keluarga bareng-bareng. Ya kalau kita keterbatasan finansial bikin di sekolah tuh, ayo kita jalan bareng-bareng kemana. Itu upaya untuk mengapresiasi anak. Dia memberikan reward gitu, dia memberikan penghargaan sama anak, walaupun ya tidak selamanya harus selalu dalam bentuk materi. Menuntut secara berlebihan, nah ini sering. Wah, khawatir dengan masa depan anak. Kumaha ge budak teh ieu. Kadi tunang ke kumaha. Dek jadi naon, stres, serahkan. Setelah kita menempuh cara-cara tadi, kita serahkan sama Allah. Memberikan pendidikan yang terbaik, ya, memberikan gizi yang terbaik, memberikan lingkungan yang terbaik, ya, mengenalkan kepada orang-orang yang terbaik, ya. Sudah ikhtiar itu sudah kita tempuh, ya, memilihkan sekolah yang terbaik. Ya sudah. Jangan sampai kita berpikiran tadi menuntut secara berlebihan pada anak. Coba anak-anak orang mau kan sering cita-cita menjadi apa? Kalau ibu-ibu dia langsung ngomong nyarios ke anaknya kumaha, budakna. Jadi naon? Anu ngomong indungna atau budakna? Indungna ngomong jadi naon biasa indungna. Cing jadi naon? Cing jadi dokter. Terus jadi naon deui? Mau anaknya aja kompetensinya bukan di MIPA, kok dia kecerdasannya bermain musik. Ibu nuntut anak jadi dokter, kira-kira stres gak anaknya? Berarti ibu tuh belum belajar tentang dunia pendidikan, potensi yang dimiliki oleh anak. Ibu baru tahu kecerdasan itu warisan dulu itu. Jadi dokter, kalau nggak jadi dokter apa? Jadi apa? Ya jadi yang ini, yang menurut orang tuanya itu bagus. Padahal kecerdasan itu kan multiple intelligence. Ya banyak kecerdasan itu, tidak hanya kecerdasan matematis yang dimiliki oleh anak. Bisa jadi dia hebat berkembang di sisi musiknya,
dia bisa berkembang di sisi matematisnya, dia bisa berkembang sisi sosialnya, dia bisa berkembang sisi humanioranya. Anak harus diapresiasi. Jangan sampai seperti yang ada di dalam pikiran kita, seolah-olah itu tuh puncak terakhir yang harus dilakukan oleh anak. Padahal anak kompetensinya bukan di situ, minatnya aja bahkan nggak ada, tapi dicekoki, karena dicekoki terus sama orang tua akhirnya jadi dia karya tuh dina kehidupan orang paling dominan mana ta pangserna nomor sabaraha atau KB aya marah Bu. Nah ini persoalannya nih, marah itu. Insya Allah saya sedang menulis buku, judulnya Literasi Emosi. Nanti saya publikasikan buku saya, bisa dibaca yang buku yang sudah terbit, beberapa buku yang tulisan pribadi saya, pendidikan karakter. Ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya mau menerbitkan buku tentang literasi emosi. Kurang kan rata-rata tidak dibekali keterampilan untuk memanajemen emosi rata-rata itu. Jadi sering meluap-luap ke anak, kesel suami ngomong, kesel ke suami ngomong ke anak. Biasanya ibu-ibu kesel ke laki, ngamuknya ke anak. Ya, 85% guru maupun orang tua rata-rata belum pernah diajari tentang literasi emosi. Itu 85%. Saya sedang riset di sini. Bu, jadi kedah jaga literasi emosi. Bahaya soalnya kalau tidak dikenali. Lanjut karena masih banyak. Nanti sampai jam berapa kita ini? Nah, ini apa yang dialami akhirnya, Bu ya? Kenapa hal itu terjadi? Kita ini kurang paham empati dan kurang mampu merasakan. Seolah-olah ya, karena kita tidak ada empati, ya akhirnya orang kalau tidak ada empati gimana? Rusak kan kalau orang tidak ada empati. Bayangkan di dalam keluarga, hubungan komunikasi keluarga dengan anak sudah tidak ada empati lagi. Garing. Ya. Pemajikan pak pipek santai. Sudah tidak ada empati. Ya. Pemajikan sampai tidur di lantai salah timah. Saya enjoy. Nah, itu bahaya, maka harus sama-sama belajar ngaji bareng-bareng. Target besok di seminar selanjutnya harus sudah pada hadir. Kalau dia tidak ditangkap, ini kan baru ibu-ibu yang nangkap, suami nggak ada. Ya kan bahaya kan pengetahuan, waduh kudu kieu bapakna teu ngarti stres. Stres kira-kira ya Bu ya. Kurang mengerti berkomunikasi ya Bu. Ubah gaya komunikasi kita loh Bu ya. Gaya komunikasi kita. Ubah gaya komunikasi. Bu, jadi di Yogyakarta, di Yogyakarta hasil riset juga. Ternyata kenapa usia masa kerja 25 tahun ke atas itu kan pada cerai di Yogyakarta. Usia masa kerja 25 tahun di kalangan yang bekerja PNS. Ya. Itu ternyata disebabkan salah satunya ini, rendahnya, minimnya berkomunikasi dengan pasangan hidup. Itu nomor 1 di Yogyakarta. Kata orang tadi harus menggandeng tangan pasangan hidup kita biar frekuensinya sama. Karena kalau kita tidak punya frekuensi yang sama, tidak ada ikhtiar untuk membangun dari frekuensi yang sama. Bayangin dalam keluarga ngomong pamajikan A, suaminya Z.
Gimana kira-kira? Enggak nyambung. Hasil riset juga ada sisi-sisi yang berbeda, itu sudah nggak nyambung ya. Ada sisi-sisi yang lain dalam hasil riset itu disebutkan kenapa di usia segitu pada cerai begitu ya, anaknya di usia sudah pada wisuda kok pada bercerai di usia tua seperti itu. Jarang membangun kehalusan komunikasi dengan pasangan hidup. Sekali kita ini, mohon maaf Bu ya, dulu kalau awal-awal menikah rajin nawari air sama suami. Mas, ini air. Wah, kopi apa? Kopi dulu apa aku dulu? Itu di awal-awal. Sudah pernikahan setelah 5 tahun. Malapan kan itu coklat aja. Coklat aja kesorangan pas ketemu gak suku aja. Lo galengan. Itu tuh fakta riset hasilnya. Maka rubah gaya komunikasi kita, Bu. Suami pulang, ucapkan terima kasih, alhamdulillah Pak. Cara rapat para regel di ulang pencetak. Itu membangun komunikasi. Maaf pangerokkeun Allah, nambah gawean wae. Nah ditutup tangan tukang pencetan. Salah ya, Bu. Siap praktekeun. Ajaran bling. Lamun kurang mengikuti kita, masuk ke dia, masuk ke lingkaran dia. Punya personality yang narsistik, ngerti nggak Ibu narsis? Ya narsis, orang tua narsis gitu. Ini bahaya. Ya, nanti akan diikuti oleh anak. Ya, nggak usah banyak narsis orang tua itu. Ya, mikir-mikir di hadapan anak. Punya pengalaman traumatis biasanya itu yang dilahirkan tadi. Orang tua kita dulu sering ngomong begitu. Mana yang harus diborojolkeun ku aing. Getih ngaluarkeun sakitu lobang. Cing atuh pamentah mah. Secara tidak langsung itu berbahaya. Artinya apa? Kita ingin melemahkan jiwa anak. Ya. Padahal hubungan sebenarnya waktu nyambung cerita gitu teh. Karena merasa subjektif kita yang ada di kepala itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Tadi ayah dokter. Ayah bu dokter. Anaknya pokoknya kudu jadi dokter. Nah, mana dia bu dokter mana? Nah, mana dokter? Acung, bu dokter. Dua orang. Pengalaman masa lalu misalkan gitu. Karena suami dokter, dilihat anaknya kompetensinya. Oh, dia ternyata memang excellent di bidang masak. Oh, ya dukung anak. Pokoknya kudu ngurubah pemane. Tunggu mau bisa kelakuan, mau dibiayahan. Pokoknya mah itu sudah bahaya, itu mematikan ini anak. Pokoknya kalau bahasa Jawa nih, pokoknya kue manut mbokmu, itu bahaya. Maka saya gini ya, kenapa di ujian kedokteran itu sangat sulit soalnya, dibuat sangat sulit sekali. Ya, 1 lawan 10, 1 lawan 10. Satu kursi lawan 10. Dan itu soalnya yang bikin sulit. Dan hanya orang yang punya kompetensi di bidang itu yang akan bisa lolos di kedokteran. Karena sesuai dengan bidang keilmuan dan minat dia di situ. Kalau yang tidak lulus itu dipastikan dia sebetulnya tidak ada minat di situ. Maka S1-nya sulit dia lulus karena berat. Karena bukan bidang dia tidak ingin ke situ. Ya Bu ya.
Urang mah kan sok matematis wae, pokoknya mah hitungan kesuksesan anak lamun nilai A, nilai 100 kan gitu. Salah, harus dirubah mindset kita. Karena tidak semua kesuksesan itu ditopang oleh angka. Ada banyak nilai di dunia ini yang bisa mengantarkan kita ke surga. Nah, itu keren. Ya, percuma misalkan angkanya bagus tapi tidak bermoral, sama orang tua jelek, galak. Bukan itu orientasi pendidikan. Traumatis ya Bu ya. Pernah mengalami kekerasan verbal. Wah, pokoknya itu karena misalkan ya, orang tuanya tentara, tukang gulat, pokoknya salah setik keplak. Ayeuna ge sarua, seeutik jebrot. Itu bahaya. Itu tanpa disadari kita sering melakukan kesalahan besar terhadap anak. Benar tuh Bu? Sok kedengkeun socana ingat-ingat. Sering. Sudah jam segini. Ini apa yang perlu dilakukan oleh kita Bu ya? Ini dulu. Ya. Mampu mengelola konflik dalam rumah tangga. Ya, bumbu rumah tangga itu pasti ada konflik ya Bu ya. Pasti itu bumbunya rumah tangga. Tapi bagaimana mengatasi manajemen konflik? Ya. Terus hormati kebutuhan anak-anak butuh usia sabaraha, usia kelas sabaraha. Udah, kita berikan kepercayaan sama anak itu. Ya, tentu dengan kontrol. Ieu dilarang, ieu entong, ieu ulah, pokona ulah. Padahal tadi anak sebetulnya sudah usia waktu nikah, dia sudah jelas-jelas mau menikah. Entong waka, engke, udah. Memangnya robot. Kan ditanya ke putra ayu, ayu mama, barulah nikah usia sabaraha. 11 tahun ya. Cenah ayeuna abdi tos 25 tahun dikiekeun wae. Berarti kan ada persepsi yang tidak baik kan? Ini harus memegang tanggung jawab diri dan anak. Dikit anak apa? Oke, silakan HP. Oke, difasilitasi. Oke, tapi jam 3 sesuai dengan jam pelajaran silahkan digunakan. Ya, silahkan digunakan. Kalau usia yang anak sekolah yang sudah gede, kalau anak-anak ya jangan sepenuhnya dilepaskan. Dah nonton jam 5, jam 4 sampai jam 5 saja. Dan orang tua harus sepakat. Sok, wah, kumpling kah? Mewek wae, apa? Tadi tuh kumpling. Kita itu rata-rata ingin instan seperti itu sama anak. Ribut tak? Apa? Sok tadi tuh dilihat apa? Hal-hal yang tidak mendukung perkembangan untuk masa depan. Bahaya kan Bu? Bahaya nggak Bu? Miliki ilmu dan kelola emosi Ibu. Nah, kita harus punya ilmu, harus menambah, meningkatkan ya. Jangan ngaji puluhan tahun nambah-nambah pengetahuan. Ya, tidak berubah, menambah, ngandalkan tadi warisan yang pernah terjadi, padahal itu keliru dan itu traumatik sebetulnya dalam diri kita. Justru itu nilai-nilai itu yang diwujudkan pada keturunan. Jadi kita malah mewariskan kerusakan sama anak kita itu. Maka nambah ilmu dengan hadir di majelis, hadir di seminar-seminar parenting, punya prioritas waktu yang kita berikan. Wah Pak, ini keren banget, kita hadir, besok kita jadwalkan. Tapi jangan hari ini seminarnya baru disampaikan pagi ini. Pak ayo, jangan. Sama gitu juga sama anak kan gitu. Nasihati anak, Mas, Ibu mau ngobrol. Kira-kira ada waktunya kapan? Jam berapa? Kita ngobrol, kita sharing. Karena kita tadi seringnya kan orang tua. Tadi siang ngobrol, dia cicing ini dia. Mau tadi siang ini
sudah boleh, itu sudah merusak. Jadi sekali kita seperti itu sudah merusak. Bahkan tadi otak anak itu sudah cacat. Ya alhamdulillah kita dulu orang tua dulu kan jarang yang seperti itu. Bu, ini penting loh Bu, mulai emosi. Pokoknya kalau sudah pokoknya sudah ini dilakukan belum? Ada nggak? Arayat tuh? Hah? Arayat tuh? Arayat, can Arayat. Nah iya Bu ya. Bu, saya ingin mengingatkan lagi nih, bicara tentang filosofi pendidikan. Di sekolah, perguruan tinggi, itu memang tidak membuat kita bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan. Ya, ibu-ibu ya diingat-ingat loh. Bukan segala-galanya. Terus indikasi sukses hasil belajar atau hasil kuliah itu seperti apa? Ini filosofis ini yang harus kita bangun dulu. Ya, tanamkan betul-betul sama anak. Oke, lanjut. Sekolah atau kuliah memberikan